Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang analisa AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Oke, yang pertama, apa sih AIDA itu? Oke, AIDA yang pertama ada Attention, yaitu perhatian. Kita menarik perhatian audiens dengan konten yang menarik atau mencolok. Yang kedua, interest, yaitu ketertarikan. Kita membangun minat konsumen dengan menyampaikan manfaat dan keunggulan produk. Yang ketiga, ada desire atau keinginan, yaitu menggugah keinginan konsumen untuk memiliki atau mencoba produk seiring dengan menekankan nilai tambah atau keunikan. Yang terakhir ada action, yaitu tindakan, mendorong konsumen untuk melakukan tindakan seperti membeli produk, mendaftar, atau menghubungi penjual. Oke, untuk contohnya, yang pertama, saya ada dari brand Cuff Everyday. Itu yang pertama attention. Cuff di sini menggunakan kata-kata yang menarik perhatian audiens, yaitu siap-siap tampil, percaya diri setiap hari. Dan dimana audiens yang melihat pasti akan tertarik, karena jika mereka ingin tampil percaya diri setiap hari, mereka harus melihat postingan ini. Oke, yang kedua, interest dan desire. Saya sengaja menggabungkan karena berada dalam satu slide yang sama, yaitu membuat audiens tertarik dengan visual dan kalimat yang tertera. Acne dan N4 Clean Scrub siap bantu Cuff Bro atasi masalah jerawat dan mencegah jerawat datang lagi. Kalimat itu menjadi interest atau ketertarikan dan desire atau keinginan karena menjelaskan produk dan membuat audiens ingin untuk membeli produk itu dengan manfaat yang ditawarkan. Oke, yang terakhir ada action. Oleh Cuff di sini mengundang audiens untuk berinteraksi pada halaman postingan dengan share pengalaman audiens terhadap produk yang ditampilkan, yaitu kalimat yuk coba share buat kalian yang udah pakai. Nah, kata-kata tersebut mengundang audiens untuk men-share pengalaman mereka tentang produk Cuff. Baik, yang selanjutnya ada produk dari Polytron untuk elektronik. Oke, untuk yang pertama attention. Yang pertama, menarik perhatian audiens dengan visual promo dan penjelasan tentang promo lebih lanjut. Nah, ketika audiens melihat postingannya dan visual yang diposting tentang promo, maka audiens akan tertarik dengan promo yang dilakukan oleh Polytron. Dan juga dalam kalimat siap upgrade produk elektronikmu dengan harga spesial dari Polytron, membuat audiens tertarik untuk mengunjunginya. Yang kedua, interest, membangun ketertarikan audiens dengan menghadirkan cashback. Nah, Polytron di sini membangun ketertarikan dari audiens dengan mengadakan cashback yang menguntungkan untuk audiens, maka audiens akan tertarik dengan program itu. Yang ketiga ada desire, yaitu keinginan untuk membuat audiens ingin membeli produk dengan menghadirkan promo berbatas waktu sehingga audiens dibuat agar semakin tertarik. Nah, dalam kalimat jangan tunggu lama, promo ini hanya berlangsung sampai 31 Oktober 2024, maka audiens dipaksa untuk segera membeli produk dari Polytron. Oke, yang ketiga ada action, yaitu mengajak audiens untuk berbelanja pada promo dan produk yang ditampilkan. Hal ini bisa dilihat dalam kata-kata yuk cek sekarang sebelum kehabisan dan buat kisah di rumahmu jadi lebih nyaman dan seru karena bersama Polytron semua rasa on. Nah, kalimat itu mengundang audiens untuk mengecek produk apa yang sedang promo dan membuat audiens berinteraksi. Oke, yang terakhir ada postingan dari 1% official, itu penyedia layanan webinar dan kelas online untuk pengembangan diri.
Nah, untuk yang pertama, attention, menggunakan pertanyaan kepada audiens tentang pengalaman mereka. Ketika audiens melihat di visual atau kalimat yang di situ juga ada pernah ngalamin situasi horor saat presentasi, maka audiens akan tertarik dengan kata-kata tersebut. Yang kedua, interest, yaitu menceritakan kisah yang menarik dan related terhadap audiens serta visual yang mendukung untuk membuat ketertarikan. Ketika audiens melihat postingannya dengan visual yang menarik, maka audiens akan tertarik untuk melihat lebih lanjut postingan yang diposting oleh akun 1%, dan juga cerita dari akun 1% yang relate dengan kebanyakan orang, yakni di bagian lagi presentasi tiba-tiba teman nanya sesuatu yang gak terduga, rasanya grogi, takut gak bisa jawab dengan benar, ya kan? Tapi tenang, semua bisa dikendalikan kok. Kunci utamanya adalah tetap tenang, siapkan jawaban singkat, dan kalau perlu alihin topik. Nah, cerita pendek tersebut relate untuk sebagian besar audiens sehingga bisa membangun interest atau ketertarikan terhadap audiens. Yang ketiga ada desire, itu menjelaskan dan memberi solusi terhadap kendala yang dialami audiens sehingga audiens ingin dan tertarik terhadap service yang ditawarkan. Kalimat selanjutnya yaitu keinginan, desire, terhadap pada kalimat public speaking itu soal bagaimana lo menguasai situasi dan pertanyaan dan dari teman, bukan akhir dari dunia. Yuk belajar lebih lanjut soal public speaking seminar belajar public speaking dari 1%. Bagian itu 1% memberikan solusi terhadap masalah yang dialami audiens, dan itu membangun keinginan audiens untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan, service yang ditawarkan oleh 1% official. Yang terakhir ada action, yaitu tindakan di mana mengajak audiens untuk mendaftar pada kelas atau webinar yang ditawarkan. Dalam hal ini di bagian yuk belajar lebih lanjut soal public speaking di seminar belajar public speaking dari 1% dan daftar sekarang. Nah, kalimat itu mengundang audiens untuk belajar public speaking di seminar 1% dan untuk mendaftar juga. Baik, mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam pengucapan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.